Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Fida Anayela dengan NPM 2451051004. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Sentral, OJK, dan LPS. Bank Sentral yaitu adalah lembaga keuangan perbankan yang berbentuk badan hukum. Sebagai sebuah bank, maka bank sentral mempunyai beberapa kesamaan dengan bank pada umumnya. Antara lain, 1. Melakukan fungsi intermediasi, 2. Mengumpulkan dana, 3. Asetnya didominasi oleh aset finansial, 4. Motivasi utama pendirian bank sentral, 5. Mempunyai hak monopoli mengedarkan uang kertas dan logam, 6. Berkedudukan di ibu kota negara. Fungsi dan tugas utama bank sentral yaitu 1. Agen fiskal pemerintah, 2. Banknya bank, 3. Penentu dan pelaksana kebijakan moneter, 4. Pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan, 5. Penanganan transaksi giro, 6. Riset ekonomi. Bank Indonesia sebagai Bank Indonesia berawal dari suatu bank milik Belanda dengan nama Dijkpaschybank yang didirikan pada tahun 1828 dan diberi tugas sebagai bank sirkulasi oleh pemerintah Hindia. Di samping berfungsi sebagai bank komersial, sebagai bank sirkulasi Dijkpaschybank diberi hak otori, yaitu hak mencetak dan mengedarkan uang gulden Belanda oleh pemerintah Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, Dijkpaschybank oleh pemerintah kemudian dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1951. Penggunaan nama Bank Indonesia dimulai sejak Undang-Undang No. 11 Tahun 1953. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan. Fungsi OJK: 1. Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari Forum Stabilitas Keuangan, 2. Menjaga stabilitas sistem keuangan, 3. Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang, 4. Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang lembaga baru. Tujuan dalam pembentukan OJK: 1. Untuk mencapainya BI dalam melaksanakan kebijakan moneter secara keberlanjutan, konsisten, dan transparan dengan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. 2. Mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. 3. Menciptakan suatu otoritas yang lebih kuat dengan memiliki sumber daya manusia dan ahli yang mencukupi. Lembaga Penjaminan Simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi sebagai menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang LPS yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005 dan setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Fungsi Lembaga Penjaminan Simpanan: 1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan, 2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan: 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan, 2. Melaksanakan penjaminan simpanan, 3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, 4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik.
Wewenang lembaga penjamin simpanan: 1. Menetapkan dan memungut premi perjalanan. 2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. 3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. 4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. 5. Melakukan rekonsiliasi, sertifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. 6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Kerjasama LPS dengan OJK. LPS dan OJK menjalin kerjasama yang erat dalam rangka mempertahankan stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Kedua lembaga tersebut bekerja sama secara aktif, berkoordinasi, dan bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya. Perbedaan antara OJK dan LPS: 1. Fokus tugas dan tanggung jawab. 2. Lingkup pengawasan. 3. Sumber pendanaan. Peran otoritas jasa keuangan dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem perekonomian suatu negara. Namun demikian, agar sistem keuangan dapat berfungsi dengan sehat dan aman, perlu adanya kesepakatan mengenai struktur organisasi lembaga-lembaga yang menjalankan peran dan fungsi terkait sistem keuangan. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menciptakan mekanisme keuangan yang efektif dan terkoordinasi bersama guna meminimalisir permasalahan yang ada pada sistem keuangan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, kurang atau lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.